Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Huda dari 10 MM4. Saya ingin mempresentasikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, saya ingin menjelaskan apa itu pasal. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lain adalah pokok-pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat dasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Yang tiga, pasal 29 tentang agama. Yang keempat, pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang keenam, pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contohnya menaati peraturan hukum yang berlaku serta menaati proses hukum yang berlaku. Pasal 28 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contohnya, korban percobaan pembunuhan berantai di Kabupaten Nganjuk yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ternyata ada yang berhasil diselamatkan. Pasal 28B, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Contohnya, membentuk keluarga yang sah dan yang tercatat di KUA. Pasal 28D. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contohnya, setiap warga negara, setiap warga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lain. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Contohnya, menghargai kebebasan agama. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Contohnya, membicarakan berita terkini kepada orang lain. Pasal 28D, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Contohnya, bicarakan berita terkini kepada orang lain. Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Contohnya, membiarkan orang memilih agamanya masing-masing dan tidak memaksakan masuk ke agama yang kita inginkan. Pasal 28, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam. Contohnya, setiap manusia berhak memerdekakan. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya menghargai sesama manusia. Pasal 29 ayat 1 sampai 2 tentang agama. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah dengan tawaf, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati antara sesama manusia yang beragama. Pasal 30 ayat 1 sampai 3 tentang pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya ikut serta dalam mengamankan soal lingkungan dan dengan cara mengikut siskamling atau ronda, melestarikan kebudayaan Indonesia seperti tidak menirukan budaya Barat, selalu menciptakan lingkungan yang aman serta damai, entah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya, beroperasinya koperasi sebagai peningkatan perekonomian, terbentuknya kelompok tani sebagai pengatur perekonomian di masyarakat desa, UMKM, arisan, dan lain-lain. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.